Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wa huwa dzul fadlil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت بكم أمرين dan qadimu tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Masyarakat muslimin jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada hari ini di awal tahun 2026 ini, Januari 2026, masih dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan masih dapat melanjutkan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Selanjutnya, khatib berwasiat terutama untuk diri pribadi dan mengajak saudaraku semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah dan dalam setiap diri kita memperhatikan bekal-bekal apa yang sudah kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Huda dan juga seluruh jemaahnya yang pada tahun 2026 ini telah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan khutbah Jumat. Dan insya Allah pada hari ini tema yang kita angkat adalah pentingnya amal saleh. Wajibul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bergantian tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026 adalah suatu hal yang alami. Pergantian tahun Asyamsiyah dan Al-Qamariyah, dua-dua pergantian tahun ini adalah milik Allah. Yang satu dihitung berdasarkan bumi mengelilingi matahari, namanya tahun Asyamsiyah atau tahun Miladiah. Yang kedua tahun Hijriah, yang dimana dihitung bulan mengelilingi bumi. Sehingga dua perbedaan perhitungan ini sama-sama bermanfaat bagi umat manusia. Yang satu tahun Asyamsiyah atau Miladiah bermanfaat untuk melakukan perniagaan dan perhitungan-perhitungan dalam usaha dan bisnis, sedangkan tahun Hijriah adalah perhitungan di mana bulan-bulan kita untuk menentukan bulan-bulan beribadah seperti bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan Haji. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir tahun atau di awal tahun sampai akhir tahun 2025 ini, isu-isu sentral yang terjadi di negeri kita ini diantaranya adalah di awal diakhiri dengan banyaknya musibah-musibah. Di pertengahan banyaknya terjadi yang namanya polemik atau diskusi-diskusi tentang nasab, tentang isu janda palsu. Dan alhamdulillah dari sisi positifnya banyak pula negara mengamankan uang-uang hasil korupsi dan juga
negara menggulirkan program yang namanya NBG, yaitu makanan bergizi dan gratis bagi anak-anak kita, anak sekolah kita. Masyarakat muslimin rahimahullah, oleh karenanya dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengajak diri saya dan kita semua, mari kita untuk selalu menyiapkan diri melakukan amal-amal terbaik atau amal saleh. Kisruh dan isu boleh saja berlaku, namun kita dalam hal ini jangan terlalu banyak terlibat. Kita lakukan saja amal saleh, karena dengan amal saleh itulah modal untuk bertemu dengan Allah. Dengan amal saleh itulah kemuliaan seseorang hidup di hadapan Allah. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat terakhir yang kami bacakan tadi. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maka yarju liqa rabbih, falyamal amalan salihah, maka adalah ia melakukan amal saleh. Mari kita mengevaluasi diri kita di tahun 2025. Amal saleh kita sudah baguskah? Di antara amal saleh itu ada yang bersifat makhbah, seperti salat 5 waktu, salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, salat istikharah, salat tahiyatul masjid. Ada juga yang menyampaikan salat taubat dan sebagainya. Adakah semua salat itu sudah kita lakukan semua? Ini menjadi evaluasi dan renungan bagi diri kita, dari amal-amal salehah. Mengerjakan amal saleh. Puasa, insya Allah bulan Rajab, dalam lagi kita bulan Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan kita sanggup menjalankan ibadah puasa, karena itu adalah amal saleh. Infak, zakat, sedekah. Tadi pengumuman di masjid kita, alhamdulillah, dengan satu ada 6 juta. Mudah-mudahan semakin meningkat, karena itu juga bentuk amal saleh. Haji dan umrah adalah amal saleh. Buat baik kepada keluarga, istri dan anak. Tidak melakukan ucapan-ucapan, ujaran kekerasan verbal terhadap istri dan anak. Ini amal saleh. Mari kita berlembut kata-kata kepada istri kita dan kepada anak-anak kita, dan juga pada khusus kepada anak-anak yatim yang tidak punya orang tua. Itu adalah amal saleh. Kalau kita berkata lembut kepada mereka. Saudara-saudaraku, bahwa amal saleh itu bukan hanya terbatas pada lingkungan masjid, rumah tangga, tetapi juga di semua lini pekerjaan. Dimanapun Anda bekerja, di kantor kementerian apapun Anda bekerja, di kantor kementerian dan swasta manapun Anda bekerja, di sana adalah ladang amal saleh. Maupun ketika kita berada di pasar sebagai pedagang, atau sebagai tukang, sekalipun sebagai buruh, sebagai petani, itu adalah ladang amal saleh. Yang apabila kita kerjakan karena berharap perintah Allah, maka dialah amal saleh yang menjadi modal untuk dapat berjumpa dengan Allah kelak. Apalagi bagi teman-teman kita, bapak-bapak kita yang jadi takmir masjid, ini sudah jelas menjadi ladang amal saleh, karena menjadi pengurus masjid tentunya tidak ada gaji. Justru malah banyak menimbulkan ujian dan fitnah. Namun kerjakan saja dengan ikhlas, karena itu dalam amal saleh. Masyarakat muslimin rahimahullah, itulah yang jadi modal bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah kelak, yaitu amal saleh. Di samping itu juga kita tingkatkan amal saleh yang lainnya, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Tadi disampaikan pengumuman adanya kajian keilmuan. Beberapa titik kami pernah diminta dan masih sempat mengajar di beberapa tempat. Di antara 5 tempat yang kami mengajar itu, semangat keilmuan jemaahnya rendah sekali. Kurang semangat untuk menuntut agama, menuntut ilmu agama. Di satu titik saja yang agak ramai di majelis selawat Miftahur Rahmah, kita menyampaikan Asma'ul Husna, ramai. Namun di beberapa titik di Masjid Kota Pontianak ini agak sepi. Padahal itu adalah amal saleh yang juga nanti akan
menjadi modal untuk dapat berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan di Masjid Nurul Huda ini jemaahnya bersemangat untuk menuntut ilmu agama, fikih, ilmu tafsir, ilmu akhlak dan tasawuf yang disampaikan tadi. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah bentuk amal saleh. Dan menjadi orang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan modal keimanan. Harus ada amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman pun masih merugi kalau tidak ada mu'amilus salih dan beramal saleh. Orang yang beramal saleh pun masih merugi kalau tidak saling mengingatkan wa tawassaw bil sabr. Nasihat dalam hal kebenaran, nasihat-nasihat yang dalam penuh dengan kesabaran. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan jadi orang beriman yang kosong, hanya beriman tapi tak ada amal saleh. Hanya dengan iman tapi tidak ada tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Merugi dan merugi. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh itu modal kita untuk melakukan kehidupan di tahun yang akan datang 2026 dan seterusnya adalah mari kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan pada kalian dua urusan yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihima, yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasul. InsyaAllah inilah yang selalu kita akrab setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari, hafalkan. Baca Al-Quran setiap hari waktu salat wajib dan salat sunnah, pahami terjemahannya. Kalau kita punya hafalan 1 juz, bawa dalam salat malam kita, bawa dalam salat malam kita, setorkan dan murajaah kepada Allah. Hafal surah Yasin saja, baca juga surah Yasin itu di dalam salat tahajud kita, laporkan kepada Allah. Dan ini adalah bentuk amal saleh. Dan apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran, insyaAllah Allah akan membimbing kita untuk selalu terus melakukan amal saleh. Juga hadis Rasul jangan tinggalkan, juga jangan lupakan fatwa para ulama kita, mazhab fikih, 4 mazhab dan ulama-ulama yang lainnya yang jadi panduan kita dalam beramal saleh. Masyaallah, muslimin rahimani wa rahimakumullah, kunci amal saleh tiada lain dan bukan adalah harus dilakukan dengan benar dan ikhlas. InsyaAllah dengan demikian inilah menjadi modal kita untuk dapat berjumpa dengan Allah kelak. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Qul hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Wa inna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Kami telah membaca ayat-Mu, kami telah mengkajinya, kami telah menyampaikannya dan kami telah mendengarkannya, bahwa untuk dapat berjumpa dengan Engkau wahai Allah adalah harus melakukan amal saleh. Kami tidak dapat melakukan amal saleh terbaik ya Allah kalau bukan atas pertolongan-Mu ya Rahman. Tolonglah kami ya Allah untuk dapat mengerjakan amal saleh dalam setiap hari dan dalam setiap waktu kami ya Allah. Sampai akhir hayat kami, wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan amal saleh. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan amal saleh yang Kau ridai. Wafatkan kami dalam keadaan dapat mengucapkan kalimat iman dan taqwa la ilaha illallah. Beri kami kekuatan ya Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul-Mu. Beri kami kekuatan ya Allah untuk selalu berzikir dan berselawat. Beri kami kekuatan ya Allah untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan-Mu. Hamba yang dapat berbuat baik, beramal saleh juga untuk keluarga kami, masyarakat, bangsa dan negara. Kami mohon ampun ya Allah untuk diri kami dan ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkan ya Allah para pemimpin kami. Ampunkan ya Allah guru-guru kami. Ampunkan ya Allah kerabat-kerabat kami. Ampunkanlah ya Allah mereka yang telah berinfak bersedekah untuk Masjid Nurul Huda ini ya Allah. Tambahkan rezeki mereka, tambahkanlah berkah-Mu atas rezeki yang telah mereka infakkan, atas rezeki yang masih tinggal, dan tambahkanlah rezeki yang sedang diusahakan oleh mereka yang rajin berinfak di masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau akan kami dapat melihat wajah-Mu, Kau akan kami dapat melihat wajah Rasul Muhammad SAW. Rabbana walamna anfusana taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa yashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la yazidku akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.